Om Swastiastu, baik perkenalkan nama saya Agustia Gongoy Indah Sumahendri dari program studi kimia dengan NIM 1813081004 semester 5. Jadi di sini kita akan membahas tes awal penentuan kadar protein dengan metode Lowry. Jadi kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Itu ada jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry. Jadi tujuan percobaan ini yaitu untuk menentukan kadar protein dari suatu bahan dengan menggunakan metode Lowry. Kita lanjut ke soal nomor 2, itu jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara Lowry. Jadi, prinsip metode ini adalah menggunakan spektrofotometri sinar tampak karena terdapat kompleks berwarna yang dapat diamati pada panjang gelombang 500 sampai 700 nanometer, yang mana terbentuknya kompleks berwarna ini diakibatkan oleh kompleks Cu dalam suasana alkalis yang akan tereduksi menjadi Cu+, atau ion Cu+ ini kemudian akan mereduksi kompleks fosfolipdat dan fosfotungstat menghasilkan heteropolipdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino yang terkatalis oleh Cu. Nah, yang memberikan warna biru intensif. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Jadi di sini jawabannya ada 3 reagen ya. Jadi reagen A itu 2% natrium karbonat dalam 0,1 normal natrium hidroksida 100 mili. Nah, fungsi dari reagen A ini yaitu untuk menstabilkan kompleks berwarna yang terbentuk. Kemudian itu reagen B ada 0,5% tembaga 2 sulfat pentahidrat dalam 1% NaK tartrat 100 ml. Nah, reagen B ini berfungsi untuk mereduksi reagen Folincio-Calteu yang mengandung kompleks fosfolipdat dan fosfotungstat, kemudian menghasilkan heteropolipdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik yang terkatalis oleh Cu yang memberikan warna biru intensif. Kemudian ada reagen C. Nah, reagen C ini merupakan campuran dari reagen A dan reagen B yang kenapa perlu dicampur? Itu karena untuk menghasilkan reagen biuret yang nantinya berfungsi untuk membentuk kompleks sehingga yang dikandung dapat diidentifikasi yang mana reaksi yang terbentuk yaitu kompleks Cu tembaga 2 kali dalam suasana alkalis yang akan tereduksi menjadi Cu+. Gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, itu apa fungsi reagen E? Nah, di sini fungsi dari reagen E itu yaitu sebagai reagen pendeteksi gugus-gugus fenolik dan dapat mendeteksi residu tirosin atau residu tirosin yang berada dalam protein. Itu karena kandungan fenolik dalam residu tersebut mampu mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat yang merupakan konstituen utama dari reagen Fenolin-Calteu menjadi tungsten dan molibdenum yang berwarna biru. Kita lanjut ke soal nomor 5. Itu jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein dengan metode Lowry. Nah, di sini langkah yang pertama itu reagen biuret itu dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Kemudian langkah yang kedua, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml aquades. Nah, 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali. Jadi atau bisa juga pengenceran menjadi 100 kali, itu sama saja. Kemudian kita ke langkah nomor 3, itu larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1 mili. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Untuk langkah selanjutnya itu adalah langkah 4, sebanyak 5 mili reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Nah, kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar.
Kemudian langkah yang kelima itu sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau phenolic thioalkyl itu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang kemudian dikocok. Nah, tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar dan waktu inkubasi itu dimulai setelah penambahan reagen phenolic thioalkyl ke dalam tabung terakhir, baru dimulai inkubasinya. Kemudian, langkah yang keenam itu absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 plus dengan panjang gelombang 700 nanometer. Itu merupakan langkah dari percobaan penentuan kadar protein dengan metode Lowry. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6, itu mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein. Jelaskan mengapa demikian. Jadi jawabannya di sini kan yang pertama itu ada penambahan reagen biuret. Nah, penambahan reagen biuret pada protein ini menghasilkan warna ungu. Nah, warna ungu yang dihasilkan itu perubahan warna ungu yang menunjukkan bahwa protein yang diuji itu merupakan protein dengan ikatan tripeptida, sehingga gugus peptida yang merupakan gugus yang positif terhadap uji biuret ini. Karena banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida sehingga mempengaruhi warna reaksi. Nah, kemudian ada penambahan reagen Follin-Thioalkyl juga. Nah, jadi kenapa ditambahkan reagen Follin-Thioalkyl itu? Thioalkyl itu yaitu dapat mendeteksi residu protein atau tirosin yang berada dalam sampel karena kandungan fenolik dalam residu tirosin itu yang mampu mereduksi reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat menjadi tungstat dan molybdenum yang seperti dijelaskan tadi yang menghasilkan warna biru. Kompleks CU protein yang dihasilkan oleh reagen biuret akan menyebabkan reduksi juga pada fosfotungstat dan fosfomolibdat dengan dalam reagen Follin-Thioalkyl. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Itu sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry. Jadi ada beberapa zat yang menghambat. Itu dalam penentuan kadar protein itu ada buffer, larutan buffer, kemudian asam nukleat, gula atau karbohidrat, detergen, gliserol, trisin, EDTA atau senyawa-senyawa kalium sulfidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Kita lanjut ke soal nomor 8. Itu hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum ini. Jadi menurut hukum Lambert-Beer, hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel atau kuvert yang disinari. Jadi dengan bertambahnya sel, maka serapan akan bertambah atau A sama dengan K kali B. Kemudian, menurut Beer, yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi A sama dengan K kali C. Nah, jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar akan bertambah sehingga serapan juga bertambah. Jadi, itu merupakan perbedaan dari kedua hukum itu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Itu ada reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan yang pertama, mengapa larutan ini dibuat secara fresh. Kedua, mengapa perbandingannya itu dibuat 50 A dan 1 B. Itu di sini jawabannya. Yang pertama, kenapa dibuat fresh itu agar larutan tersebut tidak mengalami oksidasi reduksi atau kata lainnya tidak mengalami terkontaminasi gitu. Dan agar senyawa dalam larutan tersebut tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat proses saat dilakukan pengujian sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian yang kedua itu kenapa dibuat perbandingannya 50A dan 1B? Itu dikarenakan agar tembaga 2 dapat mempercepat dalam pembentukan kompleks dengan ikatan peptida. Setelah kompleks ini terbentuk, larutan berubah dari warna biru menjadi warna ungu. Semakin dalam warna ungu, semakin banyak kompleks peptida tembaga yang terbentuk. Kita lanjut ke soal nomor 10. Itu larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan pengenceran ini? Jadi jawabannya ini agar absorbansi
atau agar absorbansinya ini berada di area yang optimal atau mengikuti hukum Lambert-Beer dengan maksimal. Jadi agar absorbansinya mengikuti hukum Lambert-Beer yang maksimal dengan rentangan absorbansinya yaitu 0,2 sampai 0,8. Sehingga pada saat pengukuran dengan spektrometer itu tidak menggunakan konsentrasi yang besar sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Jadi agar rentangannya itu, tujuan pengecarnya agar rentangannya itu sesuai, tidak kurang dari 0,2 dan tidak lebih dari 0,8. Kita lanjut ke soal nomor 11, itu ada larutan protein standar, larutan protein standar BSA itu dicampur dengan air hingga menjadi 1 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Nah, apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Nah, di sini jawabannya albumin telur itu merupakan cairan yang mengelilingi kuning telur yang memiliki kandungan seperti glukosa, lemak, mineral air, dan protein. Nah, sedangkan BSA itu atau bovine serum albumin itu yang merupakan protein sederhana yang berbentuk globular sebagai larutan standar protein, yaitu larutan pembanding karena memberikan tingkat keakuratan yang tinggi dalam menentukan kadar protein pada albumin telur. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12, itu soalnya ada tujuan langkah ini sebanyak 5 ml reagen burat dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Nah, kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Nah, jadi tujuan langkah tersebut apa? Itu jawabannya ada agar reaksi antara sampel dan larutan standar dengan reagen burat dapat berlangsung sempurna, yang ditandai dengan perubahan warna larutan dari bening menjadi biru atau ungu, sehingga terbentuk senyawa kompleks biru atau ungu karena terbentuknya Cu2+ dengan asam amino pada larutan albumin. Inkubasi selama 10 menit ini untuk memberikan waktu reaksi antara reagen dengan ikatan peptida. Kita lanjut ke soal nomor 13. Apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau phenolic ciokalteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian dikocok. Nah, tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen phenolic ciokalteu ke dalam tabung terakhir. Jadi apa tujuannya? Itu ada jawabannya. Tujuan untuk menunjukkannya perubahan warna agar mudah dideteksi di spektrofotometer dan diinkubasi selama 30 menit untuk memberikan waktu reaksi antara fenolin dengan ikatan peptida. Kita lanjut ke soal nomor 14, itu ada absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+, dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur dengan panjang gelombang 700 nanometer? Itu jawabannya karena 700 nanometer merupakan panjang gelombang maksimum, yang mana karena pada kisaran panjang gelombang tersebut akan muncul puncak yang menunjukkan kadar protein dalam konsentrasi rendah atau karena pengenceran, dan penggunaan panjang gelombang maksimum ini bertujuan untuk memperkecil kesalahan pengukuran karena semakin besar nilai absorbansi, pengukuran cenderung konstan untuk pengukuran berulang. Kita lanjut ke soal nomor 15. Itu apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara kidal dengan metode Lowry? Jadi jawabannya, prinsip kerja dari metode kidal ini yaitu dalam kandungan protein terdapat kandungan nitrogen, yang mana kandungan nitrogen tersebut yang didestruksi oleh asam sulfat. Sehingga metode kidal ini dikatakan sebagai analis protein kasar. Sedangkan metode Lowry itu berdasarkan ikatan peptida, yang mana ikatan peptida tersebut akan bereaksi dengan Cu dan menghasilkan warna biru. Oke, jadi ini tadi merupakan pembahasan dari 15 soal tes awal praktikum biokimia tentang penentuan kadar protein menggunakan metode Lowry. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini atau pembahasan ini. Saya akhiri dan saya tutup dengan terima kasih.